Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 Budaya Positif oleh Arman SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pasangkayu. Jurnal Refleksi Model 4F Facts, Feeling, Finding, and Future. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, penerapan. Yang pertama, peristiwa. Ketika saya mulai mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya langsung kaget dan menyadari bahwa ternyata selama ini telah mendidik murid dengan cara yang belum tepat. Ketika saya membaca tentang teori kontrol, saat itulah saya mulai membuat keyakinan dalam diri saya bahwa saya akan berubah karena selama ini saya mencoba mengontrol murid melalui hukuman dan penghargaan. Ternyata posisi kontrol terbaik adalah minimal sebagai pemantau dan seharusnya sebagai manajer. Menurut Covey, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Yang kedua, perasaan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Dari kalimat ini, saya sangat termotivasi untuk dapat mengimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah agar budaya positif dapat tercipta. Saya percaya bahwa setiap perilaku itu ada pendorongnya, baik itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Motivasi intrinsik akan membuat perilaku disiplin bertahan lebih lama dibanding motivasi ekstrinsik, misalnya hukuman dan penghargaan. Pembentukan keyakinan kelas yang dilandasi oleh nilai-nilai yang menjadi kesepakatan, saya yakin dapat menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik murid. Yang ketiga, pembelajaran. Hal-hal yang saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif diantaranya adalah makna kata disiplin, motivasi perilaku manusia, tujuan disiplin positif, keyakinan kelas, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Banyak hal yang saya dapatkan dalam buku ini, misalnya cara mendisiplinkan murid tidak lagi dengan hukuman atau penghargaan, karena sejatinya penghargaan adalah hukuman. Warga sekolah perlu memiliki nilai-nilai yang dipercaya dan disepakati dan menjadi acuan dalam mengembangkan budi pekerti murid. Guru seharusnya menjadi seorang manajer yang menerapkan prinsip-prinsip restitusi dalam mendisiplinkan murid. Restitusi memiliki 3 tahapan, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Restitusi adalah pilihan, bukan paksaan. Yang keempat, penerapan. Setelah saya mempelajari materi modul 1.4 tentang budaya positif, maka saya mulai menerapkan di kelas, yaitu mendisiplinkan murid dengan cara restitusi pada murid yang tidak menggunakan seragam sesuai aturan dan murid yang terlambat masuk kelas ketika saya mengajar. Penerapan budaya positif di sekolah saya awali dengan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang materi yang saya dapatkan di modul 1.4. Kemudian kami membuat kesepakatan tentang pelaksanaan diseminasi budaya positif kepada guru dan staf SMP Negeri 2 Pasangkayu. Aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini akan dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama,
diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 6 penerapan budaya positif. Yang kedua, pembentukan panitia penerapan budaya positif. Yang ketiga, implementasi penerapan budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, diseminasi oleh calon guru penggerak angkatan 6 penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Pasangkayu. Yang kedua, pembentukan panitia penerapan budaya positif. Yang ketiga, implementasi penerapan budaya positif. Sekian dan terima kasih. Kontrol diri adalah disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri.